Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan, dan biarlah kiranya apa yang menjadi kebaikan Tuhan itu yang terus menyertai kehidupan kita semua ya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, seperti apa yang saya sudah sampaikan di dalam kesempatan tema pagi hari ini ya, bicara tentang apa yang menjadi kepastian di dalam kedatangan Tuhan ya, itu sebabnya saya katakan bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang, pasti akan datang. Oke, sampai di sini kita harus mengerti. Ketika Tuhan Yesus pasti akan datang, tetapi kita tidak pernah tahu kapan kedatangannya, ya. Kapan itu kedatangannya? Nah, itulah sebabnya kita tidak perlu mencari tahu kapan kedatangan Tuhan karena Alkitab sudah mencatatnya. Sehingga kalau kita mencoba memaksa untuk mencari tahu kapan Tuhan datang itu sendiri, maka ini akan menimbulkan kesesatan, ya kan? Itu sebabnya kita tahu bahwa apa yang kita pahami ya secara doktrin gereja masing-masing di mana kita ada, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hal itu tidak akan ya kita ngerti nih, kita ngerti banget nih. Kita ngerti tentang apa yang menjadi doktrin gereja masing-masing ya. Maka itu tidak akan membuat Tuhan menahan-nahan untuk kedatangannya. Atau sebaliknya, kita ngerti betul dan kita yakin nih bahwa Tuhan akan datang, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Kita mau doa bagaimanapun, itu tidak akan mempercepat kedatangannya. Kenapa? Karena Tuhan punya waktunya sendiri. Nah, ini yang saya mau setiap kita mengerti gitu loh. Maksud saya begini, waktu kita bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, hal ini harus tetap kita pahami sesuai dengan Alkitab. Oke? Apa yang harus kita lakukan? Ya, mempersiapkan diri saja gitu loh. Jadi kita jangan sampai akhirnya terjebak dengan fenomena, dengan keadaan-keadaan yang ada, sehingga akhirnya kita berkata, nih Tuhan mau datang, nih Tuhan mau datang. Terus mau apa? Kalau Tuhan mau datang mau apa? Kalau kita justru tidak mempersiapkan diri. Kalau kita hanya menanti-nantikan kedatangan Tuhan tanpa adanya persiapan diri, itu kan sama seperti 5 anak dara yang bodoh itu. 5 gadis yang bodoh itu. Tetapi 5 gadis yang bijaksana, yang mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Nah, inilah hal yang perlu kita pahami dalam keberadaan kita di kesempatan pagi hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana caranya? Yuk kita melihat di dalam firman Allah. Hal ini supaya kita mengerti, jangan sampai akhirnya kita merasa bahwa bicara tentang kedatangan Tuhan, memang ini adalah hal yang menjadi pro dan kontra ya. Bicara tentang kedatangan Tuhan itu bicara tentang hal yang saya mau katakan itu adalah sesuatu yang pro dan kontra ya. Ada yang mengatakan bahwa kita perlu untuk mempelajari kedatangan Tuhan ini supaya apa? Nah, supaya apanya ini yang kadang-kala salah ya kan? Supaya nanti kalau semua orang seperti apa yang dikatakan dalam Matius pasal 24 yang dikatakan bahwa Tuhan akan datang, ya kita lihat dulu Alkitabnya ya, supaya kita jangan salah mengerti. Oke, Matius pasal yang ke-24 ya, pada ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Oke. Ya, tetapi bukan ayat yang ke-14 ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jelas di sini. Artinya di sini bahwa bicara tentang Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia, kita jangan menjadi orang yang ekstrim. Yang ekstrim maksudnya begini, ayo pokoknya gitu, kita memberitakan Injil, tapi bagian dalam tanggung jawab kita nggak kita kerjakan. Ini pun juga bukan sesuatu yang Tuhan mau. Artinya begini, ibu-ibu nih, akhirnya setelah tahu dalam tanggung jawabnya ya kan, harus memberitakan Injil, dia beritakan Injil dari pagi sampai malam. Dia sampaikan ke orang-orang, dia sampaikan di pasar-pasar semua. Sementara suaminya, anak-anaknya terlantar. Suami dan anak-anaknya itu tidak ada perhatian dari istrinya. Ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Sebaliknya pun demikian. Dia menjadi seorang suami nih, dia memberitakan Injil kemana-mana, memberitakan Injil kemana-mana. Sementara istri dan anak-anaknya itu tidak mendapatkan perhatian. Ini pun juga yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Tetapi di dalam kesempatan hidup di mana kita ada, itulah kesempatannya untuk kita memberitakan Injil. Artinya dalam tanggung jawab kita kerjakan secara sungguh, dalam tanggung jawab kita kerjakan secara benar, tetapi juga dalam kesempatan di mana ada kesempatannya kita memberitakan Injil.
kita memberitakan tentang kabar baik itu sendiri. Nah, inilah yang harusnya kita pahami. Supaya apa? Supaya jangan gara-gara kita stres, jangan gara-gara kita berpikir bahwa, waduh udah susah nih hidup di dunia ini nih, udah nggak bener nih, dan lain sebagainya. Lalu kita beritakan Injil kepada orang lain dengan secara ekstrim, dengan secara membabi buta. Bukan itu juga. Kalau artinya, kalau Tuhan mau seperti itu dalam kecepatannya, ya kan, untuk menyatakan semua orang menerima Injil, Tuhan sendiri saja yang mengerjakannya, iya kan? Tetapi kan tidak demikian. Artinya bahwa kedatangan Tuhan itu tidak ditentukan oleh manusia. Oke? Dari sini kita paham ya, kedatangan Tuhan itu tidak ditentukan oleh keberadaan manusia. Oke? Kita tahu bahwa kedatangan Tuhan itu adalah merupakan haknya Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Tidak ada yang dapat mengintervensi kapan Tuhan akan datang atau segeralah Tuhan datang. Tidak, tetapi melalui doa, melalui kerinduan hati kita, kita ungkapkan. Dan selanjutnya kita mempersiapkan diri kita. Nah, itu sebabnya ya. Di dalam Matius pasal 24 ini kalau Bapak Ibu saudara baca itu dengan peringkopnya jelas di situ ya. Di mana dalam peringkopnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Oke. Pasal 24 dengan pasal 25 dalam kitab Matius ini adalah bicara tentang khotbah tentang akhir zaman. Nah, saya akan membaca satu ayat saja ya sebagai apa yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya secara sedemikian rupa ya. Nah, yang saya mau tunjukkan adalah bagaimana Tuhan menyatakan itu di dalam kehidupan kita supaya apa? Berjaga-jaga ya. Oke. Kita mulai dari ayat 37 deh, ya kan? Ayat 37 dari Matius pasal 24. Ini nasihat supaya apa? Berjaga-jaga. Dari ayat 1 sampai ayat 36 dinyatakan bagaimana akan terjadi keadaannya, tanda-tandanya dan sebagainya. Oke. Nah, pagi hari ini kita akan melihat ada hal yang saya mau tekankan dalam satu ayat, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara membacanya supaya Bapak Ibu Saudara dapat menangkap hal apa yang akan kita lakukan. Oke. Nah, dalam Matius pasal 24 dengan judul peringkopnya pada ayat 37 ini adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh pada ayat yang ke-37, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi, hal ini adalah hal yang sudah menjadi ingatan atau peringatan Allah kepada setiap kita sebagai orang percaya bahwa keadaan di dalam zamannya Nuh, saya sudah menjelaskan di dalam program baik itu Abang Jago setiap Rabu malam maupun juga dalam episode-episode di dalam Ajaib Sabdanya ini, bahwa apa yang terjadi dalam kesempatan hidup di zamannya Nuh begitu rusak betul kehidupan yang ada oleh karena adanya hibrid, oleh karena adanya malaikat-malaikat penjaga ini yang menikahi anak-anak perempuan manusia. Kejadian pasal yang ke-6. Itulah menjadi hal yang sangat menjijikan bagi Allah, dan hal ini juga yang akan terjadi ya, di mana akan terjadi hal-hal yang merupakan pencampuran sesuatu yang tidak boleh, homoseks, lesbian, ya kan? Bahkan di dalam cerita apa yang dikatakan di dalam kesempatan hidup manusia di dalam zaman sebelum Nuh, bahkan sampai pada Allah menghancurkan dunia itu dengan air bah, maka mereka pun juga melakukan hubungan seks dengan binatang, Bapak Ibu Saudara ya, yang namanya sapi. Jadi itu orang udah kerasukan setan ya. Itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi juga di akhir zaman ini ya. Orang sudah tidak lagi ada batasannya, bahkan melegalkan ya, sama seperti apa yang dikatakan oleh baik itu Joe Biden maupun juga pemimpin-pemimpin dunia lainnya bahwa homoseks, lesbian itu harus diterima dalam artian secara keberadaan dia sedang mengalami ikatan, tetapi bukan lalu dilegalkan, bukan lalu disahkan. Inilah yang menjadi persoalannya ya, karena Alkitab tidak mengatakan demikian bahwa pernikahan antara sejenis. Nah, hal-hal inilah yang terjadi di akhir zaman ya. Apa yang dikatakan dalam ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Perhatikan di sini, apa kira-kira yang menjadi gambaran Bapak Ibu Saudara pada ayat 38 ini bicara tentang makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Ini adalah bicara tentang kebutuhan badani, kebutuhan manusia badani, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan hal seperti itu, sehingga manusia rohani dalam kebutuhannya itu tidak tercukupi ataupun juga tidak diperhatikan. Dan ini yang terjadi di akhir zaman, di mana manusia cenderungnya akan hal seperti itu, ingin makan minum dengan keadaan di mana ia mencoba hal-hal yang lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi, sehingga ada banyak hal-hal yang menjadi batasan-batasan dalam firman Allah pun yang kadangkala tidak lagi kita
indahkan, tidak lagi kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hal inilah yang akan terjadi di akhir zaman, keadaan-keadaan yang juga akan terjadi di zaman di mana Tuhan akan datang selanjutnya. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Perhatikan di sini. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Perhatikan di sini. Ada banyak manusia pada akhirnya di akhir zaman ini, dia tidak tahu akan sesuatu. Apa maksudnya tidak tahu akan sesuatu? Sesuatu di dalam apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ya, dalam masa kekekalan. Ini yang menjadi masalahnya. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang akhir zaman ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita pahami, ya. Apa yang saya mau sampaikan dalam hal ini, apa yang perlu kita pahami, bahwa bicara tentang akhir zaman itu adalah bicara tentang bagaimana sejarah itu dia tidak akan berjalan dengan sendirinya. Oke? Ini perlu kita pahami. Kenapa kita harus mempelajari tentang keadaan akhir zaman? Supaya kita mengerti bahwa Alkitab sedang menyatakan bahwa apa yang akan terjadi ini, ya. Kita kembali lihat dalam Matius pasal yang ke-24 ini, ayat yang ke-20 ayat yang ke-38, ya, di mana dikatakan mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, lalu mereka tidak tahu akan sesuatu sampai pada air bah datang melenyapkan mereka. Nah, ini Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, perhatikan. Apa yang sedang Allah ceritakan di sini? Apa yang sedang Alkitab sedang ceritakan di sini? Bahwa Alkitab sedang menyatakan seluruh perjalanan sejarah dunia, seluruh perjalanan sejarah manusia, dari awal sampai akhirnya, itu sudah dituliskan. Itu sudah dituliskan. Dengan kata lain bahwa tidak ada sesuatu dalam dunia ini yang terjadi sebagai bentuk sejarah yang akan terjadi dengan sendirinya. Tanpa adanya kendali, tanpa adanya kontrol dari Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Tidak ada. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang percaya, kita seperti orang yang ketakutan, kita seperti orang yang cemas, kita seperti orang yang tidak memiliki pegangan dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah, buat saya adalah satu kebodohan. Makanya Hosea 4 ayat 6 bilang, umatku binasa karena tolol, tidak mengenal Allah, tidak mengerti pengetahuan itu sendiri. Saya terbeban dalam hal ini untuk mengasihi Bapak Ibu Saudara melalui program ini. Itu sebabnya siapapun Bapak Ibu Saudara dengan latar belakang gereja apapun, saya mau katakan saya berdiri pada firman Allah untuk mengingatkan, untuk menasehatkan, untuk menguatkan Bapak Ibu Saudara menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Karena udah begitu baiknya Tuhan dalam menyelamatkan hidup saya. Inilah saatnya juga saya memberitakan kabar baik itu kepada setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Haleluya. Apa yang dikatakan di sini bahwa mereka akan lakukan ini, itu, dan mereka tidak tahu ini, itu. Semua udah diceritakan dalam Alkitab. Artinya apa? Yang pertama perlu kita pahami dalam keimanan Kristen kita, bahwa yang namanya sejarah dunia, yang namanya sejarah hidup manusia, itu tetap ada di dalam kendali dan kontrolnya Tuhan. Termasuk pandemi COVID-19 ini. Itu sudah pasti ada di dalam rencana rancangan Tuhan. Nah, karena itu jangan memberontak, karena itu jangan mencoba untuk melawan apa yang ada yang Tuhan lakukan untuk sejarah manusia. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa di dunia ini, kita tahu sebagaimana yang Alkitab katakan. Yuk kita baca lagi ayatnya, ya. Dikatakan apa? Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua yang perlu kita pahami di sini bahwa dikatakan bagaimana peristiwa air bah yang menimpa dunia pada masa itu yang memusnahkan semua. Dan hal yang sama akan terjadi pada kedatangan Kristus. Artinya apa? Bahwa kita sebagai orang percaya harus memahami ini bukan tempat kita. Bahwa dunia ini akan hancur. Berarti kita akan masuk kepada kehidupan kekekalan di masa yang akan datang. Maka dengan demikian kita tidak boleh untuk terikat, bahkan mengikat diri kita dengan dunia yang akan hancur. Haleluya. Kalau ini kita pahami betul, maka kita tidak akan menjadi orang yang stres, orang yang merasa sesuatu yang kalau ada sesuatu yang hilang, yang adalah bentuk-bentuk materi, yang adalah bentuk-bentuk yang ada di dunia ini, ya, kita nggak usah stres, kita nggak usah takut, kita nggak usah cemas.
baik itu masalah materi maupun itu adalah keluarga yang kita kasihi. Betul Bapak Ibu Saudara, ya. Saya ingat betul saya ditinggal meninggal oleh mama saya umur 3 tahun waktu melahirkan adik saya, lalu papa saya meninggal saya umur 10 tahun, ya. Dan itu yang terjadi. Buat saya adalah hal yang saya percayai dalam kesempatan hidup kelak, dalam kehidupan kekal, saya akan bersama-sama dengan setiap mereka, ya, dalam hal ini keluarga maupun siapapun. Nah, ini yang saya mau setiap kita mengerti. Betul tidak mudah untuk menyatakan hal ini dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Apabila di tengah-tengah keluarga saya ada orang-orang yang saya kasih dipanggil Tuhan, itu tidak mudah secara saya mengucapkannya. Tetapi itu yang saya mau katakan. Alkitab berkata, apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpa hidupmu. Artinya begini, apa sih sebenarnya menjadi hal yang perlu kita perhatikan di dunia ini? Dunia ini kan hancur. Dunia ini kan lenyap. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalamnya? Ini yang Alkitab ingatkan, ya kan? Apa dikatakan dalam peringkop ini? Supaya berjaga-jaga. Yang pertama jadi kita mengerti ya, kenapa kita pelajari tentang akhir zaman ini. Bahwa sejarah dunia, sejarah manusia itu ada di dalam rencana rancangan Tuhan. Ada dalam kendalinya Tuhan. Tidak ada sejarah yang keluar dari perhatian Tuhan. Tidak ada. Ya. Yang kedua, kita harus memahami waktu kita bicara tentang akhir zaman, bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini hanya sementara. Kenapa? Karena selain kita dipanggil Tuhan, dunia ini juga akan dihancurkan. Ya, Alkitab berkata, akan dilenyapkan. Semua akan dilenyapkan. Nah, kalau kita tahu semua akan dilenyapkan, lalu apa yang menjadi persiapan kita yang ada? Nah, selanjutnya makanya dikatakan apa? Pada waktu itu ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang, perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu dikatakan apa? Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Baik secara personal, secara pribadi Tuhan akan datang dalam kehidupan kita, maupun secara universal, secara general. Di mana yang kita sebut sebagai kiamat itu sendiri, akhir daripada dunia itu sendiri, ya. Nah, perhatikan di sini, ayat yang ke-43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, gambaran perumpamaan yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dikatakan begini, orang tuh kalau dia tahu malam hari, di mana malam hari akan datang, lalu pencuri akan datang untuk mengambil apapun yang ada dalam dirinya, atau dalam rumahnya, harta bendanya, dia pasti akan berjaga-jaga. Artinya apa? Bahwa kalau misalnya dia tinggal di satu daerah, yang memang sering kali terjadi yang namanya pencurian dan juga kejahatan-kejahatan yang ada. Saya percaya rumah orang tersebut tidak sama mungkin dengan rumah di wilayah lain yang memiliki keamanan baik itu secara security maupun juga secara setiap tamu yang datang misalnya dimintain KTP-nya dan sebagainya. Artinya kontrol keliling ya yang dilakukan. Itu tidak akan sama dengan orang yang memiliki rumah yang tidak memiliki penjagaan yang demikian. Artinya begini, penjagaan itu dibebankan kepada tugas penjaga, yaitu security ataupun orang-orang yang menjaga rumahnya. Dan orang tersebut dia akan santai, dalam artian dia tidak perlu terlalu hati-hati banget lah gitu. Kenapa? Karena udah ada penjaga. Tetapi orang yang tidak memiliki penjagaan dari orang lain, yang saya maksud adalah security dan sebagainya, maka dia harus membangun dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri dengan pagar yang harus diperhatikan, digembok dan sebagainya, bahkan ditambahkan dengan CCTV dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki penjagaan secara security dari tugas security yang ditugaskan, misalnya seperti itu. Nah, sama dengan diri kita. Kalau kita selalu menaruh penjagaan kita kepada orang lain, dalam artian gini, sebagai istri nih, kan ada suami saya yang sering doain saya, kan ada suami saya, biasa kita tidak aware, kita nggak hati-hati. Oke, sementara kedatangan Tuhan itu tidak seperti pencuri yang dia tidak mau tahu, pokoknya siapa yang ada di situ, apa yang ada dalam rumah itu dia ambil. Dia secara random, secara acak dia ambil aja apa yang bisa dia ambil. Tetapi kalau Tuhan tidak, secara khusus, ketika dia mau datang secara khusus buat pribadi seseorang untuk kembali pulang, maka apa yang menjadi persiapannya? Nah, ini yang saya mau Bapak Ibu Saudara mengerti gitu loh, mempersiapkan diri secara pribadi gitu loh. Nah, makanya di dalam ayat ini dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-44, baca di sini, ayat 44 dari Matius pasal 24. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang
tidak kamu duga. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang akan kita pelajari pagi hari ini berkaitan dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini. Jadi jelas ya bahwa hal ini juga adalah hal yang mengingatkan kepada kita akhirnya untuk apa? Untuk kita berjaga-jaga ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita menjadi kecolongan tanda petik ya. Kita juga lihat apa yang dikatakan di situ dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Ini maksudnya tentang apa yang akan kita dapatkan kemudian ya. Nah, Bapak Ibu saudara, mari kita melihat ya. Saya mau kita mempelajari hal ini dalam kehidupan Rasul Paulus ya. Dalam suratan-suratan Rasul Paulus, di mana ia selalu menekankan dan mengingatkan kepada setiap orang ya. Untuk apa? Untuk mereka akhirnya mengerti apa yang harus dilakukan ya dalam kesempatan jemaat-jemaat yang ada. Nah, oke kita lihat. Oke, sekarang kita lihat di dalam apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. Yuk Bapak Ibu Saudara ya, kita mau lihat suratan-suratan Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Nah, kita mulai dengan 1 Tesalonika ya. Apa yang harus dilakukan ya dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama. Ya, dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ya, ini adalah bicara tentang bagaimana Rasul Paulus ya yang menuliskan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu saudara, saya mau tunjukkan pada ayat yang ke-9 ya, apa yang harus dilakukan di dalam persiapan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oke, ya. Jadi di sini saya mau tunjukkan langkah-langkah apa yang perlu untuk kita lakukan di dalam persiapan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-9 dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk, perhatikan di sini ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Haleluya. Yang pertama, apa yang harus kita siapkan di sini? Bahwa apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, ini adalah bicara tentang apa? Di mana dalam kesempatan itu dikatakan bagaimana Rasul Paulus mendengar cerita dari jemaat-jemaat yang lain tentang bagaimana jemaat-jemaat di Tesalonika yang berbalik dari kehidupannya yang menyembah kepada berhala, lalu menyembah kepada Allah yang benar. Berbalik dari segala kejahatannya, berbalik dari segala dosa-dosanya. Ini adalah hal pertama untuk kita mempelajari akhir zaman ini dalam persiapan diri kita. Yuk, saatnya kita berbalik dari segala dosa, dari segala berhala-berhala dalam diri kita. Apa yang menjadi berhala dalam diri kita? Saya mau katakan, apapun yang saudara katakan sebagai berhala-berhala, buat saya kata sederhana untuk menekankan mana yang disebutkan sebagai berhala dalam diri Bapak Ibu Saudara adalah ketika segala sesuatu yang kita sebut namanya apapun sebutannya, dia melampaui prioritas Yesus. Artinya kalau Yesus sudah nomor sekian, dari mungkin itu yang saya sebut sebagai hartamu, baik itu adalah merupakan jabatanmu, baik itu mungkin adalah kekayaanmu, baik itu mungkin adalah hal bahkan kesehatanmu, baik itu mungkin adalah keluargamu, ketika Yesus menjadi nomor sekian, maka ini semua yang di atas Tuhan Yesus Kristus adalah berhala. Berarti, waktu kita bicara tentang Tuhanlah yang menjadi utamanya, dia harus ada di posisi yang utama. Prioritasnya adalah Allah. Dengan kata lain, kalau saya menyembah kepada Allah, saya tahu bagaimana saya harus mempergunakan apa yang menjadi kekayaan saya. Kalau Allah yang menjadi prioritasnya, bagaimana saya harus mempergunakan apa yang menjadi keberadaan rumah tangga saya, menjaganya, saya karena melihat Kristus yang menjadi utamanya. Saya harus menjaga hati istri saya harus menjaga hati suami saya harus menjaga hati anak-anak saya, supaya jangan mereka kecewa, bahkan dalam perilaku-perilaku saya tidak boleh melakukan KDRT, kekerasan dan sebagainya. Karena apa? Karena Kristus yang menjadi utamanya. Itu yang saya maksudkan. Tetapi kalau kita menempatkan Kristus di bawah dari segala sesuatunya ini,
maka ini yang saya sebut sebagai berhala. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada mereka jemaat-jemaat di Tesalonika. Bagaimana mereka yang sudah berbalik dari berhala-berhala dan mereka akhirnya melayani Allah. Ya, jadi yang pertama apa yang perlu Bapak Ibu Saudara persiapkan dalam diri Bapak Ibu Saudara menyambut kedatangan Kristus. Lupakan semua, tinggalkan semua, lepaskan semua yang namanya berhala-berhala. Ya, termasuk di dalamnya berhala adalah kekecewaanmu, kepahitanmu, kebencianmu, kemarahanmu, itu berhala. Loh, ada orang yang bisa untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak bisa melepaskan apa yang menjadi kejahatannya. Bisa loh, dia bisa melakukan kebaikan di satu sisi, tetapi kejahatan hatinya dia nggak bisa buang. Itu sebabnya di dalam quote yang saya sampaikan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ada banyak orang yang tidak sadar. Ketika 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 dikatakan apa? Yuk kita lihat dulu ayat firman Tuhan ini. Dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga pada ayat yang ke-15 dikatakan demikian, ya. Ayat yang ke-15 apa yang dikatakan? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saya mau katakan, kebencian yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan seperti bisa yang beracun yang dimiliki oleh ular. Ular nggak tahu kalau dirinya itu bisa membunuh orang lain. Tetapi dia hanya melakukan apa yang bisa dia lakukan sebagai bentuk penyerangan kepada sesuatu yang menyerang dirinya. Ya, sehingga yang ada akhirnya apa? Dia mematuk seseorang misalnya manusia, maka dalam kesempatan kemudian orang itu akan mati. Kenapa? Karena ada bisa beracun. Sama, kebencian juga begitu. Seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab ini. Kebencian seseorang kepada orang lain, maka itu seolah-olah seperti bisa yang beracun untuk membunuh orang tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang yang melakukan kebencian ini, Alkitab katakan, tidak memiliki hidup yang kekal. Artinya, ia akan binasa. Saya mau katakan bahwa inilah kesempatannya untuk kita memaafkan, mengampuni. Belajar yang saya katakan kategori berhala-berhala itu juga adalah di dalamnya bicara tentang hal-hal yang menjadi kebencian, hal-hal yang menjadi dendam, hal-hal yang menjadi kemarahan, hal-hal yang menjadi kesombongan, keangkuhan. Itu adalah hal yang disebut sebagai berhala dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, jadi jelas di sini yang pertama yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita menyambut kedatangan Tuhan adalah melepaskan berhala-berhala itu sendiri yang saya katakan sederhananya, segala sesuatu yang bukan Tuhan Yesus Kristus yang utamanya. Maka segala sesuatu yang di atas Tuhan Yesus Kristus, ini saya sebut sebagai berhala. Tetapi waktu kita kembalikan posisi Tuhan Yesus sebagai yang utama, sebagai prioritas utama, maka ini semua akan diberkati Tuhan. Rumah tangga, pekerjaan, keuangan, kekayaan, karir, semuanya akan diberkati Tuhan waktu kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Yang kedua selanjutnya, kita lihat lagi ya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, ya. Apa yang bisa kita lihat selanjutnya di dalam di dalam Tesalonika pasal yang kedua pada ayat yang ke-19, ya. Ini luar biasa loh, dalam setiap penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, dia menyampaikan sesudah itu di akhir dari penyampaiannya, ya, yaitu dari nasihat-nasihatnya dikatakan demikian pada ayat yang terakhir, ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Sungguh kamu kemuliaan kami dan sukacita kami. Haleluya. Apa kira-kira yang Bapak Ibu Saudara dapatkan di dalam apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Tesalonika? Yang kedua, di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan, dikatakan bagaimana Rasul Paulus menyatakan dalam kerendahan hati bahwa kemuliaan Rasul Paulus, sukacita Rasul Paulus adalah ketika ia dapat melayani jemaat-jemaat di Tesalonika. Ini adalah hal yang juga harus kita pahami. Sukacita kita waktu kita diberi napas hidup sebagaimana kita hidup pagi hari ini adalah dapat melayani. Saya katakan tadi di awal, kita tidak sedang melayani secara membabi buta untuk menjadikan Yesus cepat-cepat datang. No. Ya, saya mau katakan Tuhan tidak bisa diintervensi dengan keberadaan manusia. Ya, jadi jangan salah mengerti. Yang ada adalah kita melayani secara sungguh di dalam area kehidupan
yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita ketemu seseorang di pasar, lalu kita bilang bahwa Tuhan tuh baik loh, memberkati keluarga saya dan sebagainya. Itu saja cukup. Karena apa? Dengan demikian dia akan tahu bahwa ibu adalah seorang anak Tuhan. Ya, lalu juga kita bicara kepada, mungkin kita tidak ke pasar tapi ada tukang jualan, ya kan? Tukang sayur. Kita bisa dengan senyum berkata, bagaimana Pak? Baik hari ini? Sehat ya, Tuhan memberkati ya. Saya juga bersyukur kalau artinya hidup keluarga saya pun diberkati Tuhan. Begitu ya, itu adalah sesuatu hal yang artinya kita diminta untuk melayani orang lain dengan sukacita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam sukacitanya. Bahkan dia berkata mahkota kemegahannya ya, bukan itu menjadi target Rasul Paulus, tetapi dia tahu bahwa ada hal yang menjadi berkat, ada hal yang menjadi upah, yaitu mahkota yang Allah sediakan. Nah ini kalau kita lakukan secara sungguh, secara tulus hati, baik kepada suami, baik kepada istri, baik kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada siapapun ya, maka kita akan melihat sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan, yaitu mahkota kemegahan, mahkota kemuliaan ya, puji Tuhan. Jadi jelas ya, hal yang kedua apa sih yang harus kita persiapkan menyambut kedatangan Tuhan? Sederhana buat saya, tetap melayani. Melayani dalam konteks area hidupmu ya. Jadi engkau nggak perlu memaksa diri, wah saya mau ke Afrika, saya mau kemana. Kalau itu bukanlah hal yang Tuhan izinkan, kau tidak perlu memaksakan dirimu untuk hal yang seperti itu. Tetapi area hidupmu apa yang sekarang engkau alami dalam area hidupmu, rumah tanggamu, area pasar, area lingkunganmu, area kantor kerjamu, area dagangmu, ya kan? Itu yang harus engkau lakukan dengan memberitakan kabar baik dengan sukacita. Jangan ikut-ikutan bilang bahwa ini banjir nih, waduh stres banget nih saya. Ngapain? Orang udah tahu, nggak usah dikasih tahu juga udah tahu. Memang banjir bikin stres, kan seperti itu. Tetapi kita dengan sukacita menyatakan ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang akan menolong, ada Tuhan yang akan meluputkan engkau. Kan bukankah itu lebih baik ya? Puji Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari? Bapak Ibu Saudara, di dalam kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Kristus, mari kita melihat lebih jauh lagi ya, di dalam pasal yang ketiga dikatakan apa dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga dikatakan demikian ya, pada ayat yang terakhirnya kita kembali membaca ya. Dan ayat yang ke-12, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, perhatikan. Dan kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Haleluya. Yang ketiga berarti di dalam kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Artinya apa? Di sini diperlukan orang-orang yang tetap mempertahankan apa? Etika hidup kudus. Etika hidup benar. Etika moral yang takut akan Tuhan. Ya, ini yang diminta oleh Rasul Paulus untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tetaplah engkau di dalam kehidupan yang beretika, yang takut akan Tuhan. Baik di dalam cara berpikirmu, cara berkata-katamu, bahkan di dalam keberadaan tindakanmu. Sehingga orang yang beretika, dia tidak akan korupsi apa yang bukan haknya. Dia tidak akan memanipulasi, dia tidak akan membohongi, dia tidak akan menipu orang lain di dalam kehidupannya. Ya, nah ini adalah hal yang perlu untuk kita pahami. Tetapi itu yang saya mau katakan. Orang-orang yang tidak memiliki etika, yang tidak mempersiapkan dirinya di akhir zaman akan kedatangan Kristus yang kedua kali, maka ia akan melakukan segala hal tersebut. Dia akan menipu, memanipulasi, dia akan menjilat, dia akan coba mengambil keuntungan-keuntungan dengan cara-caranya. Padahal itu semua akan binasa. Itu semua tidak akan dapat dia bawa dalam kesempatan kemudian. Itu sebabnya saya katakan, yuk Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi latar belakang hidupmu, di dalam keberadaanmu ketika hari-hari dalam kesusahanmu, dalam kesulitanmu, engkau akhirnya jatuh di dalam dosa. Inilah pagi hari inilah yang Tuhan mau ingatkan. Kembali bangkit,
Ayo, tinggalkan segala dosamu, tinggalkan segala ikatan-ikatan dosamu, tinggalkan segala keluh kesahmu, kembali bangkit. Bersyukurlah. Dengan demikian engkau mulai belajar melihat dan mempersiapkan hati dan hidupmu untuk kedatangan Tuhan. Dengan menjaga kekudusan hidupmu, dengan menjaga kekudusan hati dan pikiranmu. Kalau ada orang bilang ini serang itu, tetap engkau berkata, Tuhan berkati orang tersebut. Karena saya tidak mau hati saya, pikiran saya, hidup saya tercemari oleh apa yang tidak kudus. Saya tidak mau hati saya, pikiran saya terkontaminasi dengan apa yang tidak kudus. Tetapi ajarlah saya Tuhan, kuatkanlah saya Tuhan, mampukanlah saya Tuhan untuk menjadikan diri saya memiliki hati yang kudus, hati yang benar, pikiran yang kudus, pikiran yang benar. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi ini adalah hal ketiga yang bisa kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas bahwa bicara tentang kedatangan Kristus, tadi saya katakan apa? Bertobatlah ya, sebagaimana Rasul Paulus katakan, tinggalkan berhala-berhala atas hidupmu, apapun itu juga bentuknya. Oke. Yang kedua, belajarlah untuk apa? Melayani dalam area hidupmu ya. Dimanapun kau ada, belajarlah untuk melayani dengan sukacita gitu ya. Yang ketiga selanjutnya apa? Mari kita mulai mempersiapkan diri kita dengan kehidupan yang kudus ya, hati yang kudus, pikiran yang kudus ya. Terus ketika engkau mungkin jatuh dalam dosa, nggak apa-apa. Kita berkata apa? 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Bangkit lagi, semangat lagi, berjuang lagi untuk hidup menjaga hati yang kudus, hati yang benar, pikiran yang kudus, pikiran yang benar ya. Yang keempat selanjutnya, pada pasal yang keempat di sini kita melihat ya apa yang dikatakan pada ayat yang terakhir dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan dalam ayat yang ke-13 ya. Dikatakan selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal, sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini yang saya mau katakan. Sebagai hal berikutnya di dalam mempersiapkan diri kita yang ada, percayalah. Ya, percayalah dengan apa? Adanya kebangkitan orang-orang yang mati. Dengan kata lain juga di sisi lain, percayalah akan ada yang namanya pengangkatan orang-orang benar yang akan diangkat di akhir zaman. Jadi kalau kita bicara tentang kedatangan Kristus, ini juga menjadi satu pengharapan kita. Artinya begini, kalau kita belum sampai kepada kedatangan Kristus lalu kita meninggal, maka kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah di satu tempat yang namanya Firdaus, ya, dan kita akan mengalami kebangkitan. Oke. Tetapi kalaupun kita akhirnya belum mati, tetapi kita sampai pada kedatangan Kristus, di mana Kristus akan datang dan kita mengalami yang namanya rapture, di mana kita mengalami pengangkatan orang-orang percaya. Ini yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Hal yang sama pun yang Allah ingatkan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu saudara pagi hari ini. Karena itu apa? Siapkan dirimu untuk saatnya. Entah secara pribadi Tuhan akan memanggil kita, dan di dalamnya kita tahu pasti kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang kudusnya. Berarti dengan setiap kita yang menjaga hati kudus, yang menjaga pikiran kudus, yang menjaga kehidupan kita secara kudus dan benar, maka kita pasti akan dibangkitkan bersama-sama. Dan tetapi juga, kalaupun kita tidak melewati kematian, artinya ini juga menjadi satu semangat tekad kita. Saya harus hidup benar, saya harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, saya harus dipimpin oleh Roh Kudus, karena kita nggak pernah tahu, saya katakan tadi, kapan waktunya Tuhan datang. Tetapi waktu kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, kita masuk kepada golongan yang akan mengalami pengangkatan gereja Tuhan, yang akan mengalami pengangkatan orang-orang kudusnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kiranya hal ini boleh menuntun, membawa setiap Bapak Ibu saudara untuk akhirnya mempersiapkan diri kita sedemikian rupa di tengah-tengah kehidupan di akhir zaman ini. Sebagai hal yang terakhir, kita melihat di sini apa yang harus kita lakukan. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan apa? Apa yang dikatakan di situ di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ya. Selanjutnya dikatakan pada ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya. Perhatikan kata seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan di sini. Secara holistik, secara keberadaan manusia, baik rohnya, jiwanya, tubuhnya, itu harus mengalami yang namanya apa? Kekudusan. Bagaimana mungkin kita setiap pagi bisa mendengarkan firman Tuhan seperti pagi hari ini, tetapi pikiran kita, kadangkala waktu kita mulai melakukan aktivitas kita, ya kan, melantur ke sana sini, ya, bukan hanya bicara tentang bagaimana berpikir untuk mendapatkan uang banyak dengan cara yang tidak mau tahu gitu loh, ya kan, pokoknya apapun sikat, ya kan gitu. Bagaimana kita mau bicara secara holistik, baik roh, jiwa, dan tubuh kita ini terpelihara sempurna. Lalu kita bicara tentang bagaimana secara tubuh kita ya, tapi tubuh kita kita siksa. Di mana kita menyiksa tubuh kita? Waktu kita main handphone terus. Main handphone terus, lihat ya kan. Main handphone terus, akhirnya apa? Secara fisik badan pegel-pegel, ya kan gitu kan. Ketika badan kita itu rasanya tidak nyaman, maka keberadaan roh jiwa kita pun juga tidak nyaman. Saya sering sekali melayani anak-anak ya, yang mengalami ikatan gadget, ikatan games ya. Waduh, itu susah sekali. Dan Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini. Apa yang menjadi dampaknya? Yang pertama, dia mengalami kecanduan. Orang mengalami game itu kan, jadi kecanduan itu ada dari berbagai sisi. Yang pertama, narkoba, itu membuat kecanduan otak. Lalu juga pornografi, itu membuat kecanduan otak. Tetapi games itu juga membuat kecanduan otak. Jadi otak sisi bagian kiri atau kanan itu yang akan cenderung. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa dipuaskan. Jadi itu sama, maaf saya boleh sampaikan hal ini. Itu sama seperti kepuasan hubungan suami dan istri. Jadi ketika orang main game itu dia mengalihkan apa yang menjadi kebutuhannya di situ. Ya, jadi dia mengalami kepuasan ketika dia main game. Sampai tingkat puncak yang namanya istilahnya itu, istilah kedokterannya itu apa? Itu dia. Ya. Kalau di dalam narkoba itu dia sampai tingkat di mana dia menikmati secara sakau, seperti itu kira-kira. Nah, di dalam game itu ada seperti itu. Pokoknya dia nggak bisa. Pokoknya dia yang penting pegang handphone, yang penting dia pegang game, yang penting kan saya tidak cerewet, yang penting kan saya tidak. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri? Itu sebabnya saya katakan minta maaf kalau hal ini menyinggung Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan sesungguhnya dari hati saya yang dalam, saya tidak sedang menyinggung ataupun juga bicara tentang menyakiti hati Bapak Ibu Saudara, tetapi saya menyampaikan firman Allah. Di dalam Alkitab ini jelas dikatakan apa? Semoga seluruhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuhmu. Ini adalah pemahaman trikotomi, ya kan? Gitu. Tetapi itu yang saya mau katakan secara holistik. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan kita yang takut akan Tuhan, mata kita bagaimana kita jaga? Apakah mata kita hidup dengan apa yang menjadi perjinan percabulan, ya kan? Hawa nafsu, ataupun juga hati kita, ya, yang merancangkan hal-hal yang jahat, kebencian, dendam, dan sebagainya. Lalu juga perilaku, tindakan-tindakan kita, gitu loh. Ini harus searah, ini harus sejalan antara pikiran, hati, dan juga gerak tubuh, ya kan begitu. Tapi bagaimana mungkin mulut kita tidak jaga, ya kan gitu. Dengan kata-kata yang menyakiti, dengan kata-kata yang membohongi, dengan kata-kata yang memfitnah, dengan kata-kata yang membunuh karakter orang dan sebagainya. Nah, ini dia yang terjadi. Saya mau katakan, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita menyambut kedatangan Kristus, saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jelas bahwa mari kita mulai melakukan pertobatan. Ya, terus latih dirimu dalam pertobatan. Tinggalkan apa yang menjadi hal yang bukan Kristus, tinggalkan itu semua. Ya, yang kedua, belajar untuk melayani dengan sukacita. Ya, apa yang engkau lakukan dalam pelayananmu sebagai istri, membuat makanan, lakukan dengan sukacita. Sebagai suami, mencari uang untuk kebutuhan keluargamu, kerjakan dengan sukacita. Ya, lalu juga yang ketiga, selanjutnya apa? Belajar untuk menjaga kehidupan ini dalam kekudusan. Ya, memiliki etika dan norma hidup moral yang baik, yang takut akan Tuhan. Ya, jaga kehidupanmu dalam kekudusan. Dan yang keempat, belajar untuk apa? Belajar untuk percaya bahwa kalaupun kematian datang dalam kehidupan kita, kita pasti akan dibangkitkan Tuhan. Ya, begitupun dengan orang-orang yang kita kasihi, mereka pasti akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dalam kekekalan. Ya, tetapi juga kita harus tahu bahwa dalam kesempatan kemudian, ketika kita tidak harus melewati kematian, di mana akhirnya ada rapture, pengangkatan, maka disitulah kita juga harus mempersiapkan diri kita hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, dan akhirnya mari kita mulai mempersiapkan diri kita secara holistik. Baik roh kita, jiwa kita, tubuh kita yang ada.
di dalam kekudusan, di dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup kita selaras. Kita tidak hanya takut akan Tuhan pada waktu kita ada di dalam kebaktian, waktu ada di dalam hal-hal yang seperti kita lakukan pagi hari ini, tapi sesudah itu mulut kita nggak jelas, perkataan kita nggak jelas, tangan kita mengambil hak yang bukan orang lain, mencuri, bahkan juga korupsi, ya kan begitu. Saya mau katakan ukurannya adalah hati nuranimu. Ketika hati nuranimu memberontak, disitulah engkau harus sadar bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar. Ketika hati nurani mengingatkan, jangan lakukan itu tidak benar, maka engkau harus berhenti dari apa yang hendak engkau lakukan. Karena itu yang akan mengingatkan engkau dan membuat engkau menjadi peka dengan apa yang menjadi suara Roh Kudus dalam kehidupanmu yang ada. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan Bapak Ibu Saudara, dan saya bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini untuk bisa bersama-sama belajar firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Kiranya berkat Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Saudara. Biarlah apa yang menjadi keberadaan kita pagi hari ini menuntun membawa kita untuk mempersiapkan diri kita sedemikian rupa di dalam takut akan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saya mengucapkan terima kasih ya, dan shalom, selamat pagi buat Oma Frida ya. Shalom Oma, sehat selalu ya bersama dengan Opa Niko ya. Puji Tuhan. Lalu juga pagi hari ini saya juga menyapa, ini sepertinya sudah pada saya sapa semua nih ya. Bapak Iwan Asan ya. Shalom, selamat pagi ya, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Kartini ya. Shalom, selamat pagi ya, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Duma sudah saya sebutkan tadi ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, minta maaf kalau ada di antara Bapak Ibu saudara yang bersama dari awal hingga akhirnya, namun saya tidak dapat menyebutkan nama Bapak Ibu saudara. Sekali lagi saya minta maaf atas keterbatasan apa yang saya lihat dalam tampilan ini ya, yaitu tampilan di iPad saya ini ya. Jadi minta maaf, karena itu tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu saudara ya, kalau istilahnya Bapak Ibu saudara tidak saya sapa ya. Tapi biarlah apa yang menjadi kebersamaan ini boleh membawa setiap Bapak Ibu saudara untuk lebih lagi mengasihi Bapak Ibu saudara. Puji Tuhan. Oh, ini ada Raino Angki ya, salam dari Malaysia. Wah, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan ya, ada di Malaysia ya. Puji Tuhan. Ini ibu atau bapak ya? Puji Tuhan. Raino ini mungkin bapak ya. Puji Tuhan. Raino ya, kita juga mengucapkan salam dari Indonesia ya. Terima kasih buat kebersamaannya dari Malaysia. Puji Tuhan, program ini boleh menjadi berkat ya. Sampaikan buat teman-teman yang lain yang ada di Malaysia. Jadi saya tahu di sini ada 3 negara yang menyaksikan ini ya. Ada Ibu Olive, biasanya Ibu Olive Lotge ya, yang ada di Darwin ya, yang ada di Darwin di Australia ya, di Aussie. Lalu juga ada Ibu Maria yang ada di Kamboja. Lalu juga ada saudara kita Raino Angki yang ada di Malaysia. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu saudara juga yang lainnya bisa untuk memberi informasi dari daerah mana Bapak Ibu saudara menyaksikan program ini ya. Sekali lagi terima kasih loh, terima kasih untuk kebersamaannya. Salam buat keluarga yang ada di rumah Bapak Ibu Saudara dan juga keluarga yang ada di daerah Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi dalam kebersamaan kita. Kiranya anugerah, pertolongan, berkat Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara yang ada ya. Saat ini kita akhiri doa kita, kebersamaan kita dengan kita tutup dengan doa ya. Bapak Ibu Saudara ya, kita juga akan berdoa ya, puji Tuhan. Namun sebelumnya, ini juga dari Helen Pengiran ya. Ini juga dari Sarawak ya, Malaysia. Shalom, selamat pagi. Terima kasih juga ya buat kebersamaan. Salam semua buat keluarga yang ada di Sarawak, Malaysia ya. Saya bersyukur dalam kesempatan program ini boleh menjadi berkat ya. Puji Tuhan, kita seperti janji kita 1 jam setiap paginya dari jam 6 ya. Saya tidak tahu jam di Sarawak itu jam berapa, tapi nanti saya akan lihat ya. Dan kita berdoa ya, sekali lagi terima kasih. Haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami bersyukur dalam anugerah Tuhan. Dalam kesempatan pagi hari ini kami boleh hidup. Dan kami percaya apa yang sudah menjadi anugerah Tuhan itu, nafas hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, tentunya tidak hanya sampai pagi hari ini, tapi sepanjang hari ini, sehingga kami boleh menyatakan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan, hari di mana kami mengalami terobosan-terobosan, hari di mana kami mengalami pertolongan Tuhan, hari di mana kami boleh mengalami apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kami semua yang ada. Terima kasih Bapak di surga. Akhirnya kami juga berdoa memberkati buat aktivitas Bapak Ibu Saudara dalam usaha, dalam dagang, bahkan di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam segala sesuatunya. Tuhan memberkati, jadilah berhasil
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bahkan dalam kesehatan mereka, di dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan sakit penyakit, dijauhkan segala hal-hal buruk dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada. Bahkan keluarga rumah tangga mereka pun dalam penjagaan Tuhan. Suami mereka diberkati Tuhan, istri mereka diberkati Tuhan, orang tua mereka diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati Tuhan, bahkan juga mertua, menantu, bahkan cucu mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga memberkati dalam keberadaan iman mereka ya Tuhan, sehingga di dalamnya mereka terus mengalami pertumbuhan secara sungguh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, akhirnya kami juga berdoa, memberkati buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan berkati. Hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana-mana tempat, Tuhan juga kiranya memberkati. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga memberkati buat negeri dan bangsa kami Indonesia. Tuhan, biarlah kiranya apa yang menjadi keberadaan bangsa kami, baik itu karena banjir maupun juga oleh karena bencana alam yang ada, kuatkan, berkati ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa, memberkati buat negara-negara lain di mana anak-anak Tuhan ada, baik itu di Sarawak, di Malaysia, di Kamboja, maupun juga di Aussie, di Australia, di Darwin. Tuhan kiranya memberkati, sebagaimana Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden, berkati juga Bapak Wakil Presiden, para menteri, berkati juga Tuhan buat para kepala-kepala daerah, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, biar roh takut akan Tuhan turun atas bangsa kami yang ada. Kami juga berdoa memberkati buat para medis, dokter, perawat, suster, maupun brother yang ada. Kiranya mereka juga di dalam penanganan COVID-19 yang ada, mereka dalam penjagaan Tuhan, mereka dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkanlah hal buruk dalam kehidupan setiap mereka yang ada. Terima kasih Bapak di surga, kami juga berdoa memberkati buat TNI Polri, Panglima, maupun juga Kapolri. Tuhan juga kiranya memberkati. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selamanya. Akhirnya Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus, turun atas kehidupanmu, turun atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, turun atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, senantiasa Tuhan jadikan berhasil dan beruntung, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama, haleluya. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ingat bahwa Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.